Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhus shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan hujan, kita masih bisa menyempatkan waktu untuk menghadiri kegiatan rutin setiap Ahad malam. Di malam yang ketiga ini kita coba seling dengan kajian terkait dengan hikmah berkurban. Karena insya Allah 2 hari ke depan, tepatnya di hari Rabu, kita sama-sama untuk menyelenggarakan kegiatan penyembelihan hewan kurban. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran dari 114 surat ada surat yang paling pendek. Surat apa bagus? Surat yang paling pendek? Surat Al-Kautsar. Sabar ayat jumlahnya? Ada 3 ayat. Surat Al-Kautsar termasuk surat Makkiyah. Namun surat Makkiyah teh surat yang diturunkan di Mekah. Dan salah satu ciri atau karakter surat Makkiyah itu ringkas dan pendek. Insya Allah 40 menit ke depan kita sama-sama untuk mengkaji terkait dengan surat Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 3. Hadirin rahimakumullah, perintah berkurban salah satunya adalah ada di dalam surat Al-Kautsar. Tepatnya di ayat kedua. Tapi kita coba bahas per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Kata Allah, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar. Kalau kita lihat di tafsir, salah satunya di Al-Quran terjemahan di Departemen Agama, Al-Kautsar itu bisa dicek, itu artinya nikmat yang banyak. Ya. Jadi inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak. Kalau dalam bahasa Arab, banyak itu minimal 3. Kalau dalam bahasa Indonesia 2. Lebih dari 1 termasuk jamak ya dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab 3 minimal. 1 mufrad, 2 musanna, 3 jamak. Nah, para mufassir menjelaskan minimal ada 3 makna Al-Kautsar. Jadi Allah telah memberikan kepada Muhammad nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak tenaun wae. Ya. Kata para mufassir minimal 3. 3 nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Kita bahas satu-satu.
Al-Kautsar yang pertama dimaknai nahrun fil jannah. Sungai yang ada di surga. Jadi sungai, walungan, wahangan, telaga itu ada di surga. Tapi tentu berbeda dengan sungai yang ada di kita. Beda dengan yang ada di dunia. Jadi Allah sudah memberikan kepada Nabi Muhammad itu sungai yang ada di dalam surga. Kata Rasul, alladzi wa'adanihi rabbi azza wa jalla. Sungai yang ada di surga ini telah dijanjikan oleh Allah kepadaku, kata Muhammad. Memang harus dijanjikan sungai yang ada di surga ini akan dijanjikan diberikan kepadaku, kata Muhammad. Bahkan beliau lebih menjelaskan, wa huwa haudun taridu alayya ummati yaumal qiyamah. Bahkan kata Rasul, sungai yang ada di surga ini yang dijanjikan untukku akan diberikan, diperuntukkan untuk umatku pada hari kiamat. Mungkin Bapak-bapak naros, Ustadz memang benar di surga ada ayat sungai. Apa hubungannya surga dengan sungai? Sungai itu menunjukkan kenikmatan, ketentraman, keindahan di dalam surga. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Betulkah di surga ada sungai? Kata Allah, wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ini bukti di surga ada sungai. Dan sungai itu dijanjikan oleh Allah untuk Muhammad dan umatnya. Untuk siapa sungai ini? Dalam Al-Baqarah 25 dijelaskan, wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati. Berikan kabar gembira. Kepada siapa kabar gembira ini harus disampaikan? Kepada orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan kepada orang-orang yang beramal soleh. Annalahum, sesungguhnya bagi mereka yang beriman, bagi mereka yang beramal soleh, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, akan diberikan jannatin surga tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya adalah sungai-sungai. Annalahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Jadi di bawah surga itu mengalir sungai-sungai yang indah. Yang kedua, bisa lihat dalam surat Al-Bayyinah ayat 8. Betulkah di surga ada sungai yang akan diperuntukkan untuk umat Muhammad, untuk orang yang beriman, untuk orang yang beramal soleh? Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Jazauhum inda rabbihim, balasan mereka di sisi Tuhannya. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin, surga adnin. Tajri min tahtihal, mengalir di bawah surga adnin, sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka abadi menikmati sungai itu selamanya. Itu yang pertama. Jadi Allah sudah memberikan nikmat yang banyak. Satu nikmat yang banyak itu Allah berikan kepada Nabi Muhammad berupa sungai
yang ada di surga yang diperuntukkan untuk umat Muhammad yang beriman dan beramal soleh. Dua, Al-Kautsar adalah al-khairu alladzi atakhullahu iyah. Nikmat yang banyak itu adalah berbentuk kebaikan yang Allah berikan kepada Muhammad. Kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Dari sekian kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, di antaranya hiji, Allah berikan Al-Quran kepada Muhammad sebagai mukjizat terbesar. Sehingga kata para ulama dijelaskan Al-Quran itu adalah kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin biwasitati Jibril al-maktubi bil mushaf biriwayatin mutawatirin mu'jizatin al-muta'abbad bitilawati. Naon Quran teh kalamullah, firman Allah al-munazzalu ala Muhammadin, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad biwasitati Jibril, dengan perantaraan malaikat Jibril, al-maktubu bil mushaf, yang ditulis dalam bentuk mushaf, biriwayatin mutawatirin, diriwayatkan dengan mutawatir, mu'jizatin, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad, al-muta'abbad bitilawati, Al-Quran akan mendapatkan nilai ibadah jika dibaca. Kebaikan yang Allah berikan kepada Muhammad, diantaranya Al-Quran sebagai mukjizat. Lalu apalagi Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan. Itu kebaikan Allah yang tidak Allah berikan kepada Nabi dan Rasul yang lain. Dalam surat Al-Isra Allah menjelaskan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, dan seterusnya. Perjalanan Rasulullah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh, dan terakhir di Sidratul Muntaha. Dan pada saat itu Allah perintahkan untuk sholat lima waktu kepada umat Muhammad. Itu adalah salah satu kebaikan Allah kepada Muhammad Rasulullah. Lalu apa lagi? Kebaikan Allah yang disampaikan kepada Rasulullah adalah Rasulullah diberikan sifat-sifat terpuji, sidik, amanah, tabligh, watonah. Hadirin rahimakumullah, lanjut. Lalu Al-Kautsar yang ketiga maknanya adalah Al-Kautsar wa huwa asy-syafa'ah. Allah berikan nikmat yang banyak, salah satunya diberikan kepada Muhammad. Rasulullah Muhammad diberikan kewenangan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Tidak semua Nabi dan Rasul. Rasulullah oleh Allah diberikan kewenangan untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Pertanyaannya, apakah setiap umat Muhammad akan mendapatkan syafaat? Tidak. Ada 3 golongan syarat kalau kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah. Hiji, syaratnya iman, tidak boleh musyrik, mutlak. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat Rasul, yang disebut dengan syafaatul udma, syaratna mutlak, hiji iman, jeung tidak boleh syirik ke Allah. Yang kedua, syaratna ikuti sunnah dan ajaran Rasulullah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan syafaat Rasul, tapi tak pernah mengikuti sunnah ajarannya, sesuatu yang mustahil. Dan yang ketiga, kalau kita ingin mendapatkan syafaat Rasul, perbanyak melantunkan sholawat Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Jadi kalau yang ada yang masih anti sholawat, harus dikaji ulang. Sebab salah satu orang yang berbanyak membaca sholawat, dia akan mendapatkan syafaatul uzma. Hadirin rahimakumullah, apakah hanya Rasulullah yang akan memberikan kewenangan Allah kepada Rasulullah untuk memberikan syafaat? Ada yang lain. Bukan hanya Rasulullah. Lalu apa lagi? Dalam satu hadis dijelaskan, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Orang geus iman ke Allah, geus iman ke Rasul, orang mengikuti ajaran sunnah Rasul, tuli orang memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Jangan lupa, kalau kita pun ingin mendapat syafaat yang lainnya, maka puasa dan Al-Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Lamun orang puasa, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah, maka puasa itulah yang akan menjemput kita memberikan syafaat. Lalu apa lagi? Wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal. Al-Quran yang kita baca, bukan Al-Quran yang jadi pajangan. Kalau kita di rumah punya Al-Quran 10 hanya jadi pajangan, tidak akan berefek positif memberikan syafaat kepada kita. Karena Al-Quran al-muta'abbad bitilawatih. Al-Quran akan menjadi nilai ibadah. Al-Quran akan memberikan yang positif untuk kita kalau dibaca. Maka sing yakin cek Rasulullah. Ini adalah perintah. Iqra'ul Quran, baca Quran. Nah, kalau dibaca Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Sebab Quran yang kau baca, syafi'an li ashabi, akan datang pada hari kiamat, akan berikan syafaat, akan berikan pertolongan pada hari kiamat nanti. Syaratnya baca Quran, tapi jangan dijadikan pajangan di dalam lemari. Lalu apa lagi? Yang ketiga yang akan memberikan syafaat itu, di samping Rasulullah, puasa yang kita lakukan, Al-Quran yang kita baca, di antaranya adalah masjid yang di dalamnya dilakukan kegiatan-kegiatan yang menjadikan kita mendapatkan syafaat melalui masjid yang kita tempati ini. Salat berjamaah, belajar ngaji, ya. Kemudian berzikir di masjid, membaca Al-Quran di masjid, kita jaga masjid, kita pelihara masjid, kita bersihkan masjid. Dengan amalan itu semua, maka insya Allah dengan wasilah kita memakmurkan masjid, maka masjid akan memberikan syafaat pertolongan kepada orang-orang yang memakmurkan masjid dengan hal tadi. Insya Allah kita tidak akan sia-sia ayanu ngaji, ayanu tilawah, ayanu tadarus, ayanu dikir, ayanu ikut bakti sosial. Insya Allah kita agendakan minimal setiap bulan atau 2 bulan sekali. Ini adalah ladang untuk kita. Mudah-mudahan orang anu nyapu, anu ngelap, anu ngepel, menjadikan tunggangan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Yang ayat keduanya, fasolli li rabbika. Maka dirikan sholat li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Kata Ibnu Qatadah, sholli di sini adalah karena beriringan dengan kata wanhar, maka diperintahkannya untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Tapi berpasir lain adalah sholat fardu. Fasolli li rabbika. Kemudian wanhar, dan berkurbanlah. Nah, Bapak yang saya hormati, yang belajar ilmu nahwu,
Ya, ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar. Fi'il amar ini perintah. Ya, fi'il amar ini maknanya memerintah. Maka setiap perintah pasti ada hikmahnya. Orang di piwarang sholat, ada hikmah di balik sholat. Orang di piwarang zakat, ada hikmah di balik zakat. Kita diperintahkan untuk berbuat baik, maka ada hikmah di balik berbuat baik. Semua perintah Allah ada hikmahnya, termasuk perintah berkurban. Wanhar, berkurbanlah. Lalu apa hikmahnya? Kenapa Allah merintahkan kurban kepada kita? Ya, kata para ulama, minimal ada hikmah 5 pelajaran yang dapat kita ambil dari hikmah berkurban ini. 1, dengan perintah kurban, kita diajarkan untuk belajar ikhlas. Apa hubungannya kurban dengan ikhlas? Sebab di dalam kurban, kita harus mengikhlaskan sebagian harta kita untuk berkurban. Sebab kalau kita ngerasanya, kalau kita ngerasa lebar untuk berkurban, maka di situ tidak akan ada keikhlasan. Maka ikhlaskanlah sebagian harta kita, karena dengan berkurban kita diajarkan untuk ikhlas, mengeluarkan sebagian harta kita untuk berkurban. Pernah saya sampaikan bapak-bapak, konsep harta dalam Islam itu, harta itu titipan. Jadi kalau kita merasa harta milik kita, rasa-rasanya berat. Kalau harta kita hilang, kalau harta kita harus dikeluarkan, harta kita harus kita bagikan. Berat rasanya kalau kita merasa memiliki. Tapi kalau merasa harta kita adalah titipan, hati kita akan ikhlas. Karena titipan. Logika sederhananya, kalau seorang parkir, tukang parkir di Borma, tukang parkir di Geria, dia punya mobil banyak, dia punya kendaraan banyak, jangan bangga. Dan itu mah titipan. Dan ketika diambil orang yang punyanya, ketika mau keluar dari Borma atau Geria, jangan marah. Dan itu mah titipan. Kalau kita merasa bahwa harta itu titipan, maka ketika kita keluarkan untuk apapun, maka tidak akan ada pernah merasa bahwa itu adalah harta kita, karena itulah titipan. Maka ketika titipan, ketika diambil dan harus dikeluarkan sebagian, maka harus ikhlaskan. Dan itulah dari hikmah berkurban itu, bagaimana kita belajar untuk berikhlas. Lalu konsep harta juga dalam Islam itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Orang mengumpulkan harta dengan segala macam ikhtiar kita, melalui profesi kita masing-masing, diisuk jeput ketika maghrib kita mencari harta, mencari uang, mencari makan dan sebagainya. Maka gunakan setelah harta itu kita miliki untuk hal-hal yang baik. Kenapa? Karena pertanggungjawaban harta itu ada 2. Maka cek Allah nanti, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah, kita tidak akan bisa melangkah di hadapan Allah untuk pertanggungjawabkan amal kita sebelum kita bisa menjawab 2 hal. Hiji, min aina tasabahu, yang kedua wa mimma anfaqahu. Di mana anjeun menang harta, jeung dikamanakeun eta harta. Lamun orang menang tinu halal, dipakai nu halal, insya Allah selamat. Maka gunakan harta dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, konsep harta dalam Islam, sekali lagi, jangan pernah kita banggakan. Kita punya rumah, jangan kita banggakan. Punya kendaraan mewah, jangan kita banggakan. Punya invest banyak, jangan kita. Dan tadi itu ya, eta mah titipan. Suatu saat ketika diambil oleh Allah, nggak perlu marah. Ya, karena itu adalah titipan. Ya. Kembali, yang pertama mengajarkan keikhlasan dalam hidup kita. Yang kedua, melalui kurban ini kita belajar untuk mengingat Allah. Apa hubungannya kurban dengan mengingat Allah? Contoh, ketika dalam penyembelihan hewan kurban. Ketika kita menyembelih wajib membaca basmalah.
Kemudian kita dianjurkan membaca takbir, tahlil, tahmid seperti yang disampaikan oleh Pak Ude tadi subuh. Ya, makanya Pak Heru, Pak Ude ketika penyembelihan diiringi dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahi. Dianjurkan diiringi dengan membaca takbir, tahmid, tahlil. Itu adalah dalam untuk mengingat Allah melalui ibadah kurban. Lalu yang ketiga, apa hikmahnya? Yang ketiga adalah menumbuhkan sifat sosial, kepekaan sosial. Jadi dengan berkurban ini mungkin tidak semua orang sering makan daging. Ada yang sebulan sekali, ada yang seminggu sekali, dan lain sebagainya. Berbeda-beda. Maka dengan berkurban ini, maka kita bisa berbagi dengan mereka. Ya, bisa berbagi dengan saudara kita, dengan tetangga kita. Ya. Dan di dalam pelaksanaan kurban ini, ada nilai-nilai sosial, ada nilai-nilai kebersamaan. Simkuring di Al-Ghifari sebagai yang bertugas di kemahasiswaan, ada sebagian hima yang ingin kurban itu dibawa ke jagal, segala macam di sana dibawa ke kampus, terus dikeresekan. Nggak ada nggak ada edukasinya, nggak ada kebersamaannya. Kudunan barudak mahasiswa, rek kurban menang sapi hiji, beli di jagal, dipujitna di ditu, segala di ditu, direcah di ditu, datang ke kampusnya geus dikeresekan. Nggak apa-apa sebenarnya, tapi tidak ada nilai-nilai kebersamaannya, nilai silaturahminya. Termasuk di kita juga sama. Ya, kita melihat ada panitia, sebenarnya mah ada cenah nuntut digawe mah atau diasupkeun, bukan itunya sebenarnya. Ada nilai kebersamaannya. Ya. Kadang aya nu cobak-cabak ikut keun bae lah. Karena panitia itu ditempel ku Ustaz Anwar itu seueur ketua apa. Ieu mah entong taraga ieu betul. Jadi nilai kebersamaannya. Ya. Itu yang sangat kita dapatkan dari sebuah kegiatan dari penyembelihan hewan kurban. Bukan hanya nilai sosialnya, tapi juga nilai-nilai itu yang kita mau dapatkan dari kegiatan penyembelihan hewan kurban. Ya. Dengan datangnya juga sudah luar biasa. Ya. Jadi yang ketiga, dengan berkurban ini bagaimana kita menumbuhkan nilai-nilai kepekaan sosial, kedermawanan, ya, kebersamaan. Ya. Kadang dengan kegiatan-kegiatan tertentu, ya, kita lebih komunikatif, ya, dengan yang tadinya tidak kenal menjadi kenal. Itu dengan kegiatan-kegiatan seperti, ya, bukan hanya pengajian, dengan kegiatan-kegiatan kurban, dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Yang keempat adalah dengan berkurban itu kita belajar untuk menghilangkan sifat-sifat kebinatangan. Apa salah satu sifat kebinatangan? Di antaranya adalah rakus. Seperti hewan monyet. Belah dia gedang, belah dia suuk, dina kakina naon koyo salak semacam geus dikelek di dia segala. Sementara babaturan nu sabelah tidak peduli. Masih we gitu. Itu salah satu binatang yang dengan kurban ini hilangkan seperti itu. Jadi kalau selama ini kita segala ayah,
Ya, dengan berkurban kita bagikanlah ka batur sebagian. Kan gitu. Karena sifat-sifat rakus seperti ini, ya, kalau ada dalam diri kita, ya, ya apa bedanya dengan binatang tadi? Maka melalui kurban bagaimana kita untuk bisa berbagi. Kan terpeduli eta monyet nusa beulahna sampai ranggem kiri kanan, kaki kiri. Sebelahna teu kabagian, tidak peduli. Kita jangan seperti itu. Maka dengan kurban diajarkan kita tadi untuk peduli, untuk berbagi dan lain-lain. Yang kelima, hikmahnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ude. Ma'amila adamiyun ahabu ilallah fi yaumin nahri min hiraqidam. Jadi salah satu amalan yang paling dicintai pada hari Idul Adha itu adalah min ikhraqidam, dengan mengalirkan darah, dengan berkurban. Ya, berkurban adalah salah satu amalan yang dicintai oleh Allah. Ayat terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu Muhammad, orang yang membencimu Muhammad, orang yang membenci terhadap agama Allah, orang yang membenci Islam, huwal abtar, itulah orang yang terputus. Terputus dari apa? Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan abdar ini terputus dari 4 hal. Hiji, abdar itu terputus dari kebaikan dunia. Dia tidak mendapatkan kebahagiaan dunia, tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Padahal doa kita atina fid dunya. Kan bahagia teh lain hayang lain akhirat mungkul dunia ieu kan orang harang bahagia. Sok aya geuningnya akan baelah di dunia masang sara oge nu penting di akhirat teu nanaon di dunia sangsara oge nu penting di akhirat salamet, nu penting di akhirat bahagia. Teu kitu Islam. Teu ngajarkeun kitu. Sok aya kitu nu kitu aya. Orang-orang yang pembenci agama Allah, pembenci Rasulullah, pembenci Allah, dia akan diputuskan dari tidak akan mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan dunia karena dia pembenci. Oleh sebab itu maka jangan benci Allah, jangan benci Muhammad, jangan benci Al-Quran, jangan benci Sunnah kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan kebahagiaan dunia. Karena itu adalah salah satu yang kita cari. Abtar yang kedua dimaknai adalah sebaliknya. Abtar adalah orang yang tidak akan mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan bagian akhirat. Jadi orang yang pembenci Muhammad, pembenci Islam, pembenci Allah, pembenci Rasulullah, dia bukan hanya tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, tapi juga dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan akhirat. Maka rugi dua-duanya. Yang ketiga, al-abzar itu terputus. Naon maksudnya? Apa maknanya? Abdar yang ketiga, orang yang benci agama Allah, benci Muhammad, benci Rasulullah, benci ajarannya, dia abdar akan terputus dari doa-doa orang-orang yang beriman. Kan orang tasuk ngadoa atas salat teh beres di khutbah kedua, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Mereka tidak akan mendapatkan doa itu. Bahkan mereka tidak akan diingat oleh orang-orang mukmin, oleh orang-orang yang beriman. Kalau ada orang benci ke masjid, benci ketika ada yang ngaji, benci ketika ada yang sholat, benci ketika ada yang tilawah, benci ketika yang zikir. Intinya benci kepada Islam, kepada agama, kepada Rasulullah, kepada Allah, kepada Muhammad.
maka ketika dia meninggal dunia, dia dibiarkan begitu saja dan tidak akan pernah diingat oleh orang. Tidak akan pernah didoakan oleh orang. Sepanjang apapun dia usianya, bisa jadi dia umurnya pendek. Kan tidak sedikit orang yang panjang umur tapi begitu meninggal tidak pernah dikenang orang, tidak pernah didoakan orang. Meninggal berlalu begitu saja. Tapi ada orang yang usianya pendek, mungkin 30 tahun, 40 tahun. Seperti yang sering disampaikan oleh Ustaz Nasir, Arifin Ilham. Ya. Kemudian ustadz-ustadz yang lain umurnya hanya di bawah 50 tahun, tapi selalu dikenang. Selalu didoakan, selalu disampaikan, selalu dibicarakan orang. Karena dia adalah cinta agama, dia cinta Rasul, dia cinta Islam. Mama Suja'i, pendiri pesantren Al-Jawami, meninggal sekian ratus tahun yang lalu. Sampai hari ini setiap hari Kamis, ratusan jamaah selalu mendoakan beliau. Padahal orangnya sudah tidak ada. Karena dia cinta Islam, dia cinta agama, dia cinta Rasul, maka selalu dikenang setiap ketika dia sudah meninggal. Oleh sebab itu maka jangan pernah benci kepada Islam. Jangan benci kepada Muhammad. Orang-orang yang benci kepada Muhammad, kepada Islam, maka dia akan terputus. Tidak akan pernah didoakan dan dikenang oleh orang. Kemudian yang keempat, inna syani'aka huwal abtar. Apa itu abtar? Orang yang akan terputus dari kasih sayangnya Allah. Akan terputus dari kasih sayang Allah. Cinta kita, kanyaah kita, kasih sayang kita kepada keluarga pasti ada batasnya. Suami cinta ke istrina, istrina cinta ke suamina. Anakna kanu jantan orang tuana, begitupun sebaliknya. Secinta apapun pasti akan ada batasnya. Oleh sebab itu maka Rasul mengingatkan, jangan terlalu cinta. Karena bisa jadi suatu saat, ya, apa yang kita cintai bisa jadi meninggalkan kita, bisa jadi menjadi musuh kita. Cintai dengan sewajarnya. Tapi ingat, kasih sayang Allah. Jadi, makna cinta itu ada yang disebut dengan rahmah, ada yang disebut dengan mawadah, ada yang disebut dengan mahabbah. Artinya sami, cinta kasih sayang. Ya. Pertama, ada yang disebut dengan mawadah, cintanya manusia kapapada manusia. Orang cinta kalau jantan bojo, bojo cinta ke orang cinta kalau jantan anak, eta disebutna mawadah. Tapi ayah mahabbah, ayah. Eta mah cintana orang ke Allah. Cintana ke orang ke Allah disebut mahabbah. Itu cukup dengan bahasa kata cinta. Kita cinta kepada Allah, tapi harus dibuktikan dengan bukti cinta. Orang cinta ke Allah, buktikan. Apa bukti cinta ke Allah? Laksanakan perintahnya. Salat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah yang tekaci orang mengatakan aku cinta kepada Allah tapi tidak pernah melaksanakan perintah-perintah Allah. Anu katiluna aya rahmah, kasih sayang Allah. Tarahmah ieu teh diantawisna orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, tidak membenci Muhammad, maka dia akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Cinta kasih sayang Allah itu ada sifat Rahman, ada sifat Rahim. Sifat Rahman mah dipasihkeunana di dunia, sifat Rahimnya dipasihkeun ku Allah khusus untuk orang yang beriman ke di akhirat. Lamun Allah geus mika cinta orang, apapun yang kita inginkan, insya Allah Allah akan berikan kepada kita. Mudah-mudahan 2-3 hari, Senin, Selasa 2 hari lagi kita akan sama-sama
melaksanakan ibadah kurban. Mudah-mudahan hikmah-hikmah tadi. Yuk kita belajar dari kurban kita belajar ikhlas, kita belajar mengingat Allah, kita belajar untuk menumbuhkan kepedulian sosial. Kita belajar untuk menghilangkan sifat-sifat kebinatangan seperti serakah yang tadi. Dan mudah-mudahan ya, melalui kurban ini insya Allah kita mendapatkan amalan yang terbaik, sesuatu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.